Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau final project dari mata kuliah pemrograman basis data. Final project kali ini kita akan membangun sebuah database apotek. Namun, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ditya Julius Kustianto, NIM 19112799. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais Wijaya, biasa dipanggil Rais, NIM 19112825. Halo. Perkenalkan, nama saya Tauku Muhammad Dista, biasa dipanggil Dista, NIM 19112840. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mas Teguh Muhammad Dista. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database dan isi-isinya tabel. Untuk yang pertama, create database. Ini adalah file-filenya disimpan di folder. Terus saya use apotek untuk mengaitkan dengan database-nya. Terus kita membuat tabel apotek, itu berisikan kolom ada ID apoteker, nama apoteker, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir, alamat apoteker. Itu yang kedua, create tabel obat, yaitu ada kolomnya ID obat, nama obat, harga, stok, ID jenis bentuk obat, ID jenis klasifikasi obat. Yang ketiga, create tabel jenis bentuk obat, berisi kolom ID jenis bentuk obat dan jenis bentuk obat. Untuk yang keempat, create tabel jenis klasifikasi obat, berisikan ID jenis klasifikasi obat dan jenis klasifikasi obat. Untuk yang kelima, create tabel pelanggan yang berisikan kolom ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat pelanggan. Untuk yang keenam, create tabel transaksi, yaitu berisikan kolom kode transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID apoteker, ID obat, dan jumlah obat. Untuk tipe datanya dan ini mengapa kita menggunakan ini akan dijelaskan oleh Mas Adit dan Mas Rais. Ya, untuk selanjutnya ada relasi dan juga struktur tabelnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Silakan Mas Aditya Yulis. Baiklah, terima kasih atas waktunya Mas Rais. Nah, di sini ada beberapa tabel yang berelasi. Jadi untuk merelasikan tabel di sini kita menggunakan perintah alter tabel ya, seperti biasa. Nah, di sini yang pertama pada tabel apoteker, di sini ada sebuah kolom, yaitu ID apoteker ini dia menjadi sebuah primary key ya. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada ID obat. Tapi sebelumnya di sini tabel apoteker ini dia berelasi dengan tabel transaksi. Nah, terus setelah itu di bawahnya ini ada tabel obat. Nah, tabel obat ini tuh juga sama, dia juga berelasi dengan tabel transaksi. Nah, di tabel obat ini dia ada primary key yaitu ID obat. Setelah itu ada juga tabel jenis bentuk obat dan juga jenis klasifikasi obat. Nah, di kedua tabel ini dia itu berelasi dengan tabel obat keduanya. Nah, untuk primary key pada jenis bentuk obat ini tuh ada ID-nya, ID jenis bentuk obat, dan untuk tabel jenis klasifikasi obat itu ada ID klasifikasi obat. Terus selanjutnya di tengah ini ada tabel transaksi, yaitu juga berelasi pada tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ini ada juga primary key-nya yaitu ID pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tipe data pada tabel-tabelnya. Yang pertama pada tabel apoteker itu kita menggunakan
tipe data char dengan nilai 10 ya. Terus selanjutnya dapat dilihat pada tabel apoteker kita menggunakan selain char kita juga menggunakan varchar pada nama apoteker. Terus menggunakan char pada jenis kelamin, terus menggunakan varchar pada nomor HP, terus menggunakan tipe data date ya pada tanggal lahir. Terus yang terakhir ada alamat varchar. Menggunakan tipe data untuk tabel apoteker pada kolom alamat apoteker kita menggunakan varchar dengan nilai 50. Nah, untuk yang dicentang ini allow nulls ini tuh bisa dikosongi ya. Terus selanjutnya pada tabel obat ini juga ada beberapa tipe data. Untuk ID-nya sama menggunakan char nilainya 10. Untuk nama obatnya menggunakan tipe data varchar nilainya 10 juga. Untuk harga menggunakan tipe data desimal yaitu 19,2. Terus selanjutnya pada stok menggunakan integer. Terus ID jenis bentuk obat menggunakan char bernilai 20. Terus yang ID jenis klasifikasi obat juga sama. Nah, selanjutnya pada tabel jenis klasifikasi obat ada ID jenis klasifikasi obat tadi menggunakan char bernilai 20 ya. Untuk jenis obatnya juga sama. Jenis klasifikasi obatnya juga sama menggunakan char bernilai 20. Selanjutnya pada tabel pelanggan. Nah, di sini ada ID pelanggan yang menggunakan tipe data char bernilai 10. Terus varchar bernilai 50 pada nama pelanggan, terus jenis kelamin menggunakan tipe data char bernilai 10, alamat pelanggan menggunakan varchar bernilai 50. Terus pada tabel transaksi di sini ada kode transaksi menggunakan char bernilai 10, tanggal transaksi menggunakan datem, ID pelanggan menggunakan char, ID apoteker sama, ID obat sama, terus pada jumlah obat menggunakan integer. Nah, kalau yang dicentang ini bisa dikosongi. Terus yang terakhir ada tabel jenis bentuk obat, yaitu yang pertama ada ID jenis bentuk obat menggunakan char 20 dan jenis bentuk obat juga sama menggunakan char 20. Mungkin itu saja Mas Rais, bisa dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk pengisian dari data-datanya. Yang pertama, kami mengisikan pada tabel apoteker. Nah, pada tabel apoteker ini kan ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom ID apoteker, nama apoteker, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir, dan alamat apoteker. Di sini kita membuat ID apoteker A001, kemudian koma, nama apotekernya Anissa Aulia, jenis kelaminnya perempuan, kemudian nomor HP dari apoteker tersebut, serta tanggal lahirnya dan juga alamatnya. Kita mengisikan jumlah apoteker ini ada 10 apoteker. Kemudian selanjutnya adalah mengisi tabel jenis bentuk obat. Jenis bentuk obat ini juga sama seperti yang apoteker tadi, kami mengisikan semua kolom kami isi dengan data. Yang pertama itu ada ID jenis bentuk obat dan jenis bentuk obat. ID-nya kita isi JBO001, jenis bentuk obatnya cair. Seperti itu kita mengisikan ada 8 jenis bentuk obat. Selanjutnya ada jenis klasifikasi bentuk obat. Nah, di jenis klasifikasi bentuk obat ini kami mengklasifikasikan ada obat yang meredakan nyeri, untuk obat pencernaan, anti cemas, antibiotik, atau obat jantung seperti itu. Kita juga sama mengisi semua kolomnya, yaitu
ada kolom ID jenis klasifikasi obat dan jenis klasifikasi obat. Seperti contoh yang pertama itu ada JKO001. Nah, nama jenis klasifikasi obatnya analgesik. Seperti itu. Di sini kami mengisikan ada 46 jenis obat. Kemudian ke tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ini tadi bisa diingat ada beberapa kolom, yaitu ada kolom ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, serta alamat pelanggan. Nah, kami di sini mengisikan juga semua kolom kami isi dengan yang pertama itu ID pelanggannya P001, kemudian nama dari pelanggan Adita Larasia, kemudian jenis kelamin dari pelanggan serta alamatnya. Di sini kami mengisikan sebanyak 100 pelanggan. Kenapa 100? Karena permintaan dari ibu dosen pembimbing kami yang meminta agar ada 100 values data. Selanjutnya pada tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini kami juga mengisikan semua kolom kami isi. Yang pertama ada kode transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID apoteker, ID obat, dan jumlah obat. Kami mengisikan berdasarkan tabel-tabel sebelumnya tadi karena tabel-tabel ini sudah berelasi dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Yang pertama itu ada kode transaksi T001, kemudian ada tanggal transaksi, selanjutnya ada ID pelanggan, kemudian ID apoteker atau apoteker yang melayani pada saat itu, kemudian ID obat atau jumlah obat yang dibeli. Kami juga mengisikan data ini sebanyak 100. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang laporan dari query-query ini atau materi yang diujikan. Yang pertama ada sintak dasar, bisa dijelaskan oleh Mas Dista. Nah, di sini saya akan menjelaskan sintak dasar, yaitu select, from, where, order by, dan between. Itu dirangkai menjadi satu query, yaitu mengetahui obat yang range harganya di antara 100.000 sampai 500.000. Yaitu untuk pertama select nama obat, harga dari from tabel obat, kondisinya yaitu harga di antara 100.000 dan 500.000, order by, ascending. Itu bisa saya tampilkan. Ini hasilnya. Untuk selanjutnya, yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang group by dan group by, having, dan join. Nah, di sini kita akan bisa untuk mengetahui banyaknya obat diapet yang sudah laku terjual. Nah, jadi pada awalnya ini kita select dulu di mana ID obat dan nama obat berada. Terus setelah itu kita sum atau kita jumlah obatnya itu menjadi kondisi baru ya, atau nama baru yaitu menjadi terjual. Nah, terus setelah itu from obat join transaksi, terus on obat, ID obat transaksi, ID obat, terus group by obat ID obat titik ID obat, terus sama nama obatnya. Nah, jadi di sini yang terakhir itu having obat, ID obat, itu tuh kita memasukkan kode obat diapetnya. Nah, jadi seperti itu. Coba dijalankan, Mas.
Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, obat diabet yang terjual itu ada 6 buah atau 6 biji. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rais. Oke, di sini saya akan menjelaskan subquery dengan fungsi agregat. Nah, dengan subquery dengan fungsi agregat ini, kami akan menampilkan harga obat yang harganya itu di atas rata-rata dari keseluruhan harga obat. Yang pertama itu kita select kolomnya, yaitu select ID obat, nama obat, harga obat dari tabel obat, di mana where kondisinya itu di dalam kondisi itu ada query lagi, yaitu untuk mencari rata-rata dari harga obatnya, yaitu dengan select average harga from obat, rata-rata harga dari tabel obat yang lebih besar atau di atas rata-rata harga keseluruhan harga. Order by harga ascending, jadi diurutkan dari yang terkecil. Silahkan dijalankan, Mas. Nah, seperti itu muncul banyak. Selanjutnya trigger bisa dilanjut, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigger ini, yaitu menambah dan menghapus obat dengan pesan obat telah berhasil ditambah dan obat telah dihapus. Untuk yang pertama, create trigger insert obat on obat after insert as begin. Ini untuk pesannya obat berhasil ditambah, and misalkan saya akan menambah obat dengan ID obat 47, nama obat Ultraflu, harganya 8.000, terus stoknya 15, jenis klasifikasi obatnya CKO 018, itu klasifikasi obat kalau nggak salah demam, terus ID jenis bentuk obatnya ini obat tablet. Langsung saja kita insert. Nah, tulisannya di sini obat berhasil ditambah. Nah, ini ada di nomor 47 Ultraflu, harganya 8.000, stok 15 dan sebagainya. Terus untuk trigger, saya membuat trigger yang satunya lagi, yaitu delete, untuk menghapus data obat tersebut. Dari mulai awal, create trigger delete obat on obat for delete as. Jika error sama dengan 0, begin print, ini adalah pesannya, and delete from obat where ID obat sama dengan ini tadi yang saya tambahkan, yaitu Ultraflu. Coba kita execute. Obat berhasil dihapus. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini di execute-nya ini sudah tidak ada, obatnya sudah berhasil dihapus. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada materi fungsi dan prosedur. Di sini saya akan menjelaskan yang prosedur. Dari mulai create prosedur, ini saya akan membuat prosedur insert data apoteker, yaitu insert apoteker. Deklarasinya yaitu ID apoteker, nama apoteker, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir, alamat apoteker. ID apoteker sendiri itu tipe datanya char, nama apoteker varchar 50, jenis kelaminnya char 10, nomor HP-nya varchar 15, tanggal lahirnya date, alamat apotekernya varchar 50. Untuk selanjutnya as insert into apoteker, value-nya dari tabel yang sudah disebutkan tadi. Ini untuk mengeksekutnya. Oke. Nah, tabelnya sudah berhasil ditambah, datanya sudah berhasil ditambah. Untuk
untuk selanjutnya bisa dilanjut yang fungsi. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang function. Yaitu pertama kita create function. Nah, create function terus hitung pelanggan. Nah, kenapa hitung pelanggan? Karena fungsi ini akan untuk menghitung jumlah pelanggan yang sudah terdaftar. Create function hitung pelanggan, kemudian kita panggil atau kita deklarasikan itu yang ID pelanggannya. ID pelanggan char 10, tipe datanya disesuaikan dengan yang kolom pada tabel pelanggan. Kemudian returns integer as begin, returns select count ID pelanggan as jumlah pelanggan from pelanggan. Nah, kita men-select count untuk menghitung jumlah datanya nanti, as diberi nama jumlah pelanggan dari tabel pelanggan. Kemudian untuk melihatnya, untuk mengecek select DBO hitung pelanggan, kemudian jumlah pelanggan. Nah, sudah tampak jumlah pelanggannya ada 100. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Mas Aditya Yulis. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang indeks. Nah, di indeks ini kita itu akan mengurutkan secara ascending ya, tabel pelanggan. Nah, kenapa kita di sini yang pertama kita create non-cluster index itu dengan nama IDX nama pelanggan. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Itu karena jenis indeks yang berisi referensi data itu referensi ke data aktualnya gitu. Jadi terus setelah itu on pelanggan, nama pelanggan, karena kita akan mengurutkan secara ascending maka menggunakan ASC. Nah, jadi kalau kita ingin mengecek indeksnya itu bisa dilihat pada objek Explorer ini ya. Itu pada tabel, terus setelah itu kita ke DBO pelanggan ya, terus itu ada indeksnya. Nah, di situ untuk mengecek indeksnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Monggo Mas Rais. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.